Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fauzan dengan NIM 210001846 dari Komplok Underdat. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kami yang bertemakan Application Based Management Tools Project. Awalnya di sini terdapat kesalahan penulisan yang asalnya Web Based Management Project Tools, tapi sekarang saya update menjadi Application Based Management Tools karena yang akan kami buat adalah aplikasi. Jadi aplikasi ini ditujukan untuk membantu tim developer dalam mengerjakan proyek, dimulai dari pembagian teks atau tugas, manajemen waktu, dan pengaturan deadline untuk setiap-tiap proyek atau tugas yang diberikan kepada tim. Nah, selanjutnya, pada analisis proses bisnis, terdapat 4 siklus hidup produk atau layanan. Yang pertama adalah tahap kebutuhan atau requirement. Yang kedua, tahap pengadaan atau acquisition. Yang ketiga, tahap pemeliharaan atau stewardship. Dan yang keempat adalah penghentian atau retirement. Selanjutnya adalah perancangan proses bisnis dengan diagram BPMN. Nah, dalam diagram BPMN yang kami buat terdapat 4 partisipan, yaitu DevOps, Developers, dan IT Operation. Sebenarnya bisa lebih banyak. Di antaranya bisa ditambahkan UI UX, dan di tim developer terdapat back end dan front end. Tapi kami buat sesimpel mungkin. Yang pertama dimulai dari DevOps, membuat alur kerja, lalu mengulangi skala batch yang dikerjakan, dan memangkas jumlah end-of. Lalu memberikan tugas atau teks yang telah dibuat tadi, yang telah dioptimalkan untuk developer dalam membuat kode program. Jadi tugas yang tadi harusnya diberikan kepada developers, dan yang kedua IT operation. Nah, dari sini DevOps menghasilkan teks, list teks yang diberikan kepada developer. Developer menerima teks yang diberikan dan melakukan planning pada web yang akan dikerjakan. Setelah itu melakukan penulisan kode dan melakukan tes pada kode yang dituliskan. Nah, di sini terdapat 2 cabang. Yang pertama, no. Jika kode tersebut terdapat kesalahan atau error, maka harus melaporkan ke DevOps lagi untuk dilakukan swarming, yaitu kode error tersebut harus ditangani oleh ahlinya dan dikembalikan pada penulisan kode. Lalu dites kembali kode yang tadi, dan jika selesai, jika kode tersebut berhasil dibuat, jika kode tersebut tidak terdapat error, maka kode tersebut akan di-build out atau dilakukan penggabungan pada seluruh source code. Setelah itu dilakukan release, kode tersebut diberikan kepada IT operation untuk dilakukan release, dan melakukan IT operation tersebut melakukan deploy ke lingkungan produksi. Selanjutnya, menjalankan aplikasi yang telah dideploy di lingkungan produksi, dan terakhir, melakukan monitoring yang meliputi pemantauan ketersediaan aplikasi, analisis data, dan memperbaiki kinerja aplikasi. Nah, untuk developer tadi, setelah build out, mereka harus membuat laporan yang akan diberikan kepada DevOps, dan DevOps menerima laporan tersebut. Lalu selesai. Nah, ini adalah diagram BPMN yang saat ini. Ini penjelasan yang tadi. Lalu sekarang untuk diagram BPMN yang diharapkan. DevOps membuat alur kerja untuk developers dan IT operation. DevOps selanjutnya memangkas jumlah handoff, dan DevOps memberikan tugas untuk developer untuk membuat kode. Nah, dari sini DevOps menghasilkan teks atau tugas yang diberikan kepada developers. Developers melakukan planning untuk agar dibuatkan struktur dalam pembuatan web tersebut. Selanjutnya,
DevOps membuat kode program. Developer membuat kode program dan kode tersebut dilakukan testing. Jika no, maka akan dilakukan swarm. Jika testing tersebut gagal, maka akan dilakukan swarming. Jika iya, maka kode tersebut akan digabungkan seluruh page source-nya. Setelah digabungkan, developer membuat laporan untuk diberikan kepada DevOps. Lalu DevOps tersebut menyediakan development dan konfigurasi aplikasi web. Nah, di sini setelah ini menghasilkan aplikasi kode tersebut dari kode-kode yang dibuat tersebut. Aplikasi tersebut diberikan kepada IT operation untuk menyiapkan infrastruktur dan mengelola server. Lalu dilakukan release. Selanjutnya, menjalankan aplikasi yang telah dideploy tadi. Lalu melakukan monitoring dan maintenance terhadap infrastruktur dan server. Setelah itu selesai. Nah, sekarang persyaratan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama persyaratan fungsional dulu. Yang pertama, pada DevOps, sistem harus memungkinkan tim DevOps untuk melakukan otomatisasi pengujian, penerapan, dan pengiriman ke lingkungan produksi. Dengan menggunakan alat CI/CD, sistem juga harus memiliki mekanisme otomatis untuk mengatasi kegagalan penerapan dan melakukan rollback dengan cepat jika diperlukan. Yang kedua, sistem juga harus menyediakan dashboard yang memungkinkan tim developers untuk memantau kinerja aplikasi dan infrastruktur secara real-time, serta memberikan notifikasi jika ada masalah terkait dengan performa aplikasi dan infrastruktur. Dashboard ini juga harus memberikan aksesibilitas dan transparansi dalam hal log dan matriks untuk memudahkan analisis performa. Yang ketiga, sistem harus memungkinkan tim developers untuk melakukan manajemen dan pengelolaan kontainer seperti Docker dan Kubernetes sehingga memudahkan pengelolaan aplikasi dalam lingkungan yang bersifat dinamis. Yang kedua, developers. Sistem ini harus menyediakan lingkungan pengembangan yang terpisah untuk developer, sehingga mereka dapat menguji dan mengembangkan fitur baru tanpa mempengaruhi lingkungan produksi. Lingkungan pengembangan ini harus terintegrasi dengan alat manajemen kode seperti Git dan memiliki fitur kolaborasi untuk mengelola peninjauan kode. Sistem harus memungkinkan developers untuk mengelola kode sumber, melakukan peninjauan kode secara kolaboratif, serta melakukan integrasi kontinu dan pengujian otomatis sebelum melakukan penerapan fitur baru ke lingkungan produksi. Sistem harus memungkinkan developers untuk melakukan manajemen konfigurasi aplikasi dan infrastruktur melalui kode, sehingga memudahkan pengelolaan dan deployment aplikasi dan infrastruktur dengan skala yang besar. Yang ketiga, IT operation. Yang pertama, sistem harus memungkinkan admin IT operation untuk memantau dan mengelola server dan infrastruktur terkait secara real-time, termasuk pengaturan aksesibilitas dan ketersediaan server. Sistem harus memberikan notifikasi kepada admin IT operation jika ada masalah pada server atau infrastruktur terkait, seperti kegagalan sistem, pembaruan yang stabil, serta harus menyediakan laporan terkait performa server dan infrastruktur. Sistem harus memungkinkan aplikasi admin IT operation untuk melakukan manajemen dan pemantauan terhadap perangkat jaringan seperti switch, router, dan firewall, termasuk memonitor langsung lalu lintas jaringan dan melakukan konfigurasi jaringan. Nah, sebenarnya untuk dua ini, developer dan IT operation, dalam persyaratan fungsional yang kami buat, intinya itu aplikasinya itu harus menyediakan agar developer dan IT operation itu mudah dalam melakukan pelaporan untuk disampaikan kepada DevOps. Jadi DevOps dapat memantau progresnya itu sudah sampai mana. Dan yang kedua itu persyaratan non-fungsional. Yang pertama terdapat keamanan dan safety security. Pada keamanan, aplikasi harus memiliki sertifikasi keamanan SSL atau HTTPS untuk mengenkripsi komunikasi antara pengguna dan server. Aplikasi harus memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses informasi dan fitur sensitif.
Dalam penggunaan, aplikasi harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan intuitif, sehingga pengguna dapat dengan mudah menavigasi dan menggunakan fitur-fitur aplikasi. Aplikasi harus memiliki desain responsif yang dapat menyesuaikan dengan ukuran layar pengguna. Misalnya, bisa dipakai di desktop, tablet, dan ponsel. Aplikasi harus memiliki dokumentasi dan bantuan yang lengkap dan mudah diakses bagi pengguna. Reliabilitas. Aplikasi ini harus memiliki sistem pemantauan dan pelaporan kesalahan yang efektif sehingga masalah dapat ditemukan dan diperbaiki dengan cepat. Aplikasi ini harus memiliki sistem backup yang dapat mengembalikan data dan konfigurasi aplikasi dalam keadaan darurat. Lalu selanjutnya performansi. Aplikasi ini harus dapat memiliki waktu respon yang cepat sehingga pengguna dapat merespon dengan cepat terhadap informasi yang ditampilkan. Aplikasi ini harus dapat menangani jumlah pengguna dan permintaan yang besar dengan mudah tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Aplikasi ini harus memiliki respon minimum untuk operasi yang paling sering dilakukan, misalnya penambahan atau mengedit tugas. Lalu terakhir ada communication. Aplikasi ini harus dapat mendukung komunikasi yang efektif antara pengguna dan sistem, baik melalui antarmuka pengguna, pemberitahuan, atau fitur lainnya, sehingga mempermudah pengguna dalam berinteraksi dan mengakses informasi yang diperlukan. Aplikasi juga harus dapat mengintegrasikan alat komunikasi bisnis yang digunakan di perusahaan seperti email, pesan instan, dan kolaborasi online untuk memudahkan kolaborasi dan koordinasi antar tim proyek. Lalu terdapat use case pada aplikasi yang dibuat. Use case diagram pada proyek kami digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang dilakukannya. Use case class yang digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem ke si pemakai. Jadi sebenarnya yang memakai sistemnya itu adalah DevOps, developers, dan IT operation. Di sini saya menamakan klien karena sebagai contoh klien di sini membuat request kepada DevOps. Jadi DevOps menerima request berupa proyekan untuk membuat web. Nah, di sini DevOps tersebut login pada aplikasi. Aplikasi melakukan autentikasi dan otorisasi untuk memastikan bahwa yang login itu tersebut orang yang bersangkutan atau DevOps-nya yang dapat mengakses informasi. Lalu aplikasi menampilkan dashboard. Nah, di sini DevOps tersebut membuat project. Yang kedua, memonitor project. Nah, di sini project-nya itu bisa dilihat oleh klien sebagai progresnya. Dan nantinya klien bisa dapat memberikan feedback pada project tersebut. Lalu, memberikan tugas untuk developer dan IT operation dan memanage project. Nah, pada login tersebut, developer dan IT operation dapat login kepada aplikasinya. Nah, di situ developers membuat kode berdasarkan tugas yang diberikan dari DevOps. Membuat kode, melakukan tes kode, dan melakukan deploy code. Lalu melakukan pelaporan untuk dapat dilihat oleh DevOps melalui manage project. Dan IT operation membuat infrastruktur serta troubleshoot isu atau melakukan pelaporan masalah pada proyek tersebut kepada DevOps. Nah, dari yang tadi ini ada list aktor dan case-nya. Yang pertama, klien. Melakukan request project, provide feedback, dan view project. Yang kedua, DevOps melakukan request project, login, view dashboard, create project, monitor project, assign tasks, dan manage project. Yang ketiga, terdapat developer. Developer ini melakukan create project, test deploy, dan deploy code. Yang keempat ada IT operation yang bertugas untuk manage infrastruktur pada web dan troubleshoot isu. Nah, di sini terdapat deskripsi dari setiap aktor. Yang pertama, klien. Klien itu orang yang meminta project kepada sistem yang ditangani oleh DevOps, yang nantinya menjelaskan tentang detail aplikasi atau web yang diinginkan oleh klien akan dikerjakan oleh tim, dan tim mendapatkan akses untuk melihat progres dari program yang diminta dengan pembatasan sesuai dengan kontrak. Yang kedua, DevOps, orang yang menerima request project
yang diberikan melalui sistem dan nantinya akan merancang dan mengatur alur pembuatan dalam tugas yang perlu dikerjakan oleh IT operation dan developers dan menghubungkan hasil progres dalam sistem yang nantinya dapat dilihat oleh klien hingga program selesai sesuai dengan kontrak yang dibuat. Selanjutnya adalah developer, orang yang mengerjakan proyek program berdasarkan tugas yang diberikan oleh DevOps, mulai dari pembuatan kode, testing program, dan menyatukan setiap paket kode yang sudah dibuat sampai menjadi program yang utuh yang diberikan kepada DevOps. Terakhir ada IT Operation. Di sini IT Operation adalah orang yang bertanggung jawab atas infrastruktur IT yang terdiri dari semua elemen yang mendukung pengelolaan dan kegunaan data informasi, penyimpanan dan pengambilan data, sistem jaringan antarmuka warisan, dan perangkat lunak untuk mendukung tujuan bisnis suatu perusahaan sebelum nantinya diserahkan seluruhnya ke klien. Nah, jadi kesimpulan akhirnya adalah aplikasi ini kami buat untuk sebagai tools atau alat bantu yang digunakan oleh tim dari web developer agar membantu mereka berkomunikasi satu sama lain dalam mengerjakan proyek dan dapat monitoring atau memastikan progres dari proyek yang mereka buat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.